Jadi kalau memang kamu kecewa karena pengajarannya gereja-gereja kemakmuran, ya memang gereja kemakmuran harus ditinggalkan. Karena gereja kemakmuran itu Injilnya tidak ada, tapi dia mengatakan bahwa semua orang Kristen harus kaya, harus enak-enak, nggak boleh menderita, nggak boleh begini, serba materi semua begitu. Itu gereja seperti itu bukan hanya salah, tapi sesat. Jadi itu bagus kamu meninggalkan gereja seperti itu, tapi bukan berarti kamu tidak bersekutu dengan gereja yang benar. Jadi carilah gereja yang memang pengajarannya sehat, yang memberitakan Injil Kristus, dan juga menolong kamu di dalam beberapa kebutuhan. Ke mereka, misalnya orang dari Katolik atau dari Protestan mau bergabung dengan gereja Ortodoks, mereka akan membaptis kita karena bagi mereka baptisan kita itu tidak sah, begitu. Ya itu kan pandangan dan juga prosedur di gereja Ortodoks ya, itu pandangan teologi mereka ya, kita harus hargai itu. Tapi secara umum bahwa baptisan di dalam Didache 7 itu diterima dalam 3 cara. Selam, percik, dan tuang harus dengan air dan juga di dalam forma yang benar, begitu. Ya. Oh ya, terima kasih untuk itu. Satu lagi Kak, ini masih berkaitan dengan baptisan. Istilahnya ini pengalaman saya ambil dari diri saya pribadi. Saya mempunyai kakak dan dia Protestan namun menikah dengan teman di Katolik. Kemudian ketika karena ini saya punya kakak, dia itu ditarik masuk dalam Katolik, dan pada saat itu dia datang kepada kami bahwa kepada keluarga dia katakan bahwa saya harus dibaptis ulang di Katolik karena beranggapan bahwa baptisan yang saya lakukan di gereja tempat saya sebelum saya mau menikah ini dianggap tidak sah. Itu yang maksudnya. Sebelumnya dari gereja mana? Gereja Toraja Kak, Protestan. Iya, gereja apa namanya? Biasanya Katolik itu nggak membaptis ulang loh. Biasanya Katolik kalau gereja-gereja yang terdapat di PGI mereka tidak baptis ulang. Dia itu dari di Kalimantan Kak. Mungkin Pentakosta ya, gereja Pentakosta ya. Iya Pak, Pentakosta. Iya, kalau dari gereja Pentakosta memang dibaptis ulang kalau masuk Katolik. Jadi dia maksudnya itu Pak, permasalahannya di hal itu bisa dikatakan salah di mananya Kak, untuk kenapa itu di formanya, materinya bukan caranya. Gitu. Oke. Siap Kak, terima kasih untuk kedua pertanyaan saya. Shalom. Oke, shalom. Ya, setahu saya gereja Katolik itu, setahu saya ya, koreksi saya kalau saya salah. Kalau dari gereja-gereja PGI dia tidak baptis lagi, ya, karena forma baptisannya dia nggak diterima gitu. Tapi kalau Ortodoks setahu saya dia memang tidak menganggap sah baptisan dari gereja di luar mereka. Silakan call me on. Halo? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, salam Kak Elia. Maaf mengganggu, ini ada pertanyaan ini. Ya. Saya pernah beribadah di salah satu denominasi gereja, terus mengajarkan tidak boleh berdoa kalau misalnya kita mengatakan ini urapi kami ya Tuhan, karena katanya pengurapan itu cuma 1 kali. Pengurapan itu cuma 1 kali. Iya, bagaimana tanggapan Kak Elia itu ya? Ya nggak salah toh, pengurapan Roh Kudus itu memang Roh Kudus mengurapi kita itu melalui baptisan, tetapi kan pengurapan yang kita maksud ini Tuhan urapi ketika kami berbicara. Ya, para nabi pun memang diurapi sekali ketika ditabiskan, tetapi kemudian ketika mereka berbicara kan mereka diurapi oleh kuasa Tuhan. Nah, hal yang sama kita lakukan, kita memang dibaptiskan sekali, tetapi ketika melakukan aktivitas iman yang melibatkan iman, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengurapi kita. Jadi apakah itu salah? Itu tidak salah.
Karena bagaimanapun diurapi atau tidaknya kita, itu bergantung kepada kedaulatan Allah. Apakah ia mau mengurapi kita atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, kalau orang dengan rendah hati mau memberi dirinya dibaptiskan, maka secara otomatis sebagaimana janji Kristus, dia akan diurapi oleh Roh Kudus sebagai metra bagi dia untuk hidupnya. Begitu. Oh, iya. Ya, Oke, berarti kalau kita berdoa nggak ada salahnya ya Kak? Kalau nggak ada misalnya salahnya. Oh gitu ya. Oke, itu aja Kak. Makasih ya, Tuhan Oke. berkati. Ya, Tuhan berkati ya. 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 Jadi nggak apa-apa ya berdoa. Tuhan Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Silakan Ridwan. Boleh bertanya, Boleh, silakan. Apa? di mana Yesus anggap dirinya Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Coba bacakan. Saya baca ya. Kamu dari agama Islam. Salam toleransi bang. Oh, kamu Muslim ya? Oke. Yohanes 13 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kaki. Itu pengakuan Tuhan Yesus sendiri. Iya kak, makasih kak. Oke. Kamu bertobat ya, percaya Yesus ya. Karena kamu kalau mau hidup harus percaya sama Tuhan Yesus yang telah hidup. Oke? Ya oke, siap. Yap, semangat ya kamu ya. Percaya Yesus ya. Saya doain kamu Ridwan. Tuhan berkati kamu ya. Ya, saya tahu suaranya bergema. Mungkin device-nya enggak support. Istighfar doesn't support him. Yesus tuh utusan, naiklah kau. Kalau kau bilang dia utusan, biar belajar bareng kita. Silakan Miko. Tetap layar ya? Malam Kak. Ya, malam silakan. Saya mau tanya satu hal nih Kak. Saya ada sedikit kekecewaan nih terkait gereja. Kepada siapa kamu kecewa? Terkait liturgi atau cara gereja menyampaikan ibadah itu tentang berkat yang nggak jelas gitu loh Kak. Dan akhirnya sampai sekarang tuh saya lebih prefer ibadah sendiri sih Kak. Apakah itu salah? Itu aja sih. Terima kasih. Apa yang salah di liturgi gerejamu? Tentang apa? Khotbahnya tentang persemakmuran gitu loh Kak. Dan menurut gereja saya kemakmuran memang harus kamu tinggalkan. Tapi bukan berarti kamu tidak pergi ke gereja. Kamu harus mencari gereja yang benar. Kamu harus mencari gereja yang memberitakan Injil. Kalau gereja kamu kemakmuran bukan berarti tidak ada gereja yang tidak benar. Boleh nggak saya ibadah sendiri di rumah? Boleh. Tapi kamu harus tetap tertanam agar di cover secara rohani melalui gereja. Tuhan itu menyelamatkan manusia itu melalui gereja. Karena Tuhan Yesus mendirikan gereja. Di atas imannya Petrus. Kamu perlu bersekutu, kamu perlu berdiakonia, berkoinonia, bermarturia melalui gereja. Kamu perlu dibimbing di sana, kamu perlu diajar di sana, dibentuk di sana, tumbuh dalam komunitas. Karena ada hal-hal yang terjadi dalam hidupmu yang gak bisa kamu selesaikan, tetapi orang lain sudah berhasil menyelesaikannya. Itu kamu temukan di dalam gereja. Jadi kalau memang kamu kecewa karena pengajarannya gereja-gereja kemakmuran, ya memang gereja kemakmuran harus ditinggalkan. Karena gereja kemakmuran itu Injilnya tidak ada, tapi dia mengatakan bahwa semua orang Kristen harus kaya,
harus enak-enak, nggak boleh menderita, nggak boleh begini serba materi semua begitu. Itu gereja seperti itu bukan hanya salah tapi sesat. Jadi itu bagus kamu meninggalkan gereja seperti itu, tapi bukan berarti kamu tidak bersekutu dengan gereja yang benar. Jadi carilah gereja yang memang pengajarannya sehat, yang memberitakan Injil Kristus, dan juga menolong kamu di dalam beberapa kebutuhan rohani kamu. Gitu. Ya? Oke. Thank you, Kak. Oke, semangat selalu ya kamu ya. Jadi nggak boleh meninggalkan ibadah. Ada ayatnya, saya mau kasih kamu. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Ini buat kamu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi semakin akhir zaman ini harusnya kita semakin rajin beribadah di gereja. Karena kita pertemuan ibadah itu jangan dihindari. Semakin zaman ini lama, semakin berakhir, kita harus semakin rajin mengikuti pertemuan ibadah. Tapi pertemuan ibadah yang benar, pengajarannya sehat, bukan seperti tadi, pengajaran kemakmuran. Itu tidak menyelamatkan, itu membinasakan. Gitu ya. Oke? Miko? Siap, Kak. Ya, siap. Iya. Terima kasih, Kak. Mulai hari Minggu kamu ke gereja lagi ya. Iya toh? Mulai hari Minggu kamu ke gereja lagi kan? Iya. Iya, Kak. Tuh, kamu berjanji di hadapan 1.400 orang dan di hadapan Tuhan yang paling penting. Jadi kamu harus ke gereja. Kalau kamu nggak ada sesuatu yang mau diberi kepada gereja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ke gereja itu kamu nggak harus memberi. Yang penting kamu memberi hatimu dulu buat Tuhan. Pemahaman iman yang benar sudah kamu dapatkan, kamu harus melakukan itu. Gitu, ya. Oke? God bless you.